malam Sobat Konsumen, kita ketemu lagi dalam acara Ngobrol Santai bareng BBKN. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Sutrisno Budi, atlet pencaksilat nasional. Kita akan banyak diskusi mengenai seni bela diri, khususnya pencaksilat, dan berdiskusi bersama Pak Sutrisno atau biasa kita panggil Mas Tris dalam konteks bagaimana seni bela diri yang pencaksilat berkembang, kemudian bagaimana kebinekaan Tunggal Ika ini bisa kita jaga, dan seni bela diri bagian dari budaya dan wawasan Nusantara. Nah, saya perkenalkan Mas Sutrisno Budi. Apa kabar Mas Tris? Baik, Bang Rizal. Terima kasih udah bisa berkenan hadir pada acara Ngobrol Santai bareng BTKN hari ini. Mas Tris, sehari-hari di seni bela diri ini aktif di organisasi apa? Ini kan bela diri ada banyak ya? Siap. Ada berapa banyak organisasinya? Kalau organisasi bela diri di Indonesia banyak, tapi yang saya huni adalah bela diri pencaksilat, khususnya di perguruan Persaudaraan Setiahati Terate. Persaudaraan Setiahati Terate. Betul. Ini ada pusatnya di Madiun ya? Pusatnya di Madiun, betul. Saya dengar PSHT ini adalah organisasi pencaksilat tertua ya Indonesia. Insya Allah benar. Jadi Persaudaraan Setiahati Terate ini berdiri sejak tahun 1922. Jadi jauh sebelum jauh sebelum gitu ya? Budi Utomo, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini pada tahun 2022 ini 1 abad, 1 tahun. 1 abad. Betul. Ini peringatan 1 abad di tahun 2022. Betul. Tepatnya di tanggal berapa Mas? Tanggal 2 September nanti. 2 September. Nah, Mas Tris, bisa diceritakan sejarah terbentuknya organisasi ini dan bagaimana seni bela diri pencaksilat di Indonesia berkembang? Baik, untuk perguruan Persaudaraan Setiahati Terate ini berdiri di Madiun tahun 1922, dimotori oleh salah satu murid dari Persaudaraan Setiahati. Jadi sebelum Persaudaraan Setiahati Terate ini ada lebih dahulu perguruan yang namanya Persaudaraan Setiahati. Beliau bernama Ki Hajar Harjo Utomo, adalah salah satu pejuang pergerakan kemerdekaan. Ya karena pada saat itu pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Belanda. Ketika generasi muda ini ingin merdeka dari Belanda, maka tentunya harus membuat organisasi tersendiri daripada yang sudah ada. Maka beliau meminta izin untuk mendirikan sebuah kumpulan para pesilat dengan nama Pemuda Pencak Sport Club di tahun 1922. Kemudian Pencak Sport Club inilah mengumpulkan para pemuda berlatih pencaksilat yang kemudian melawan penjajah. Waktu itu ngurus perizinan pada zaman penjajahan Belanda itu, organisasi masyarakat pribumi kan relatif sulit ya? Betul. Jadi makanya hanya berumur kurang lebih setahun sudah dilarang. Kemudian berubah nama menjadi Pemuda Sport Club yang pada siang hari hanya berlatih sepak bola, berlatih atletik dan lain-lain. Cuman malam harinya berlatih pencaksilat. Dan itu bahkan sampai dengan saat ini masih ada di beberapa tempat itu mempertahankan tradisi berlatih tengah malam sampai pagi, karena menghindari pantauan dari Belanda waktu itu. Dan outputnya adalah kita memiliki pendekar-pendekar pencaksilat yang pada akhirnya berjuang untuk memerdekakan bangsa ini dari Belanda waktu itu. Nah, setelah Pencak Sports Club itu terbentuk umurnya setahun. PSC namanya, Pencak Sport Club itu hanya berumur lebih tahun, dilarang menjadi Pemuda Sport Club.
Pemuda Sports Club. Ya. Ini bertahan sampai kapan? Sampai dengan Indonesia Merdeka. Kemudian pada tahun 1948 karena sudah berkembang pesat, Pemuda Sport Clubnya yang malam harinya berlatih pencaksilat ini melakukan kongres pertama dan merubah nama, menyesuaikan dengan cikal bakalnya, yaitu Persaudaraan Setiahati, dengan ditambahkan menjadi Persaudaraan Setiahati Trate. Tahun 48 ya? Tahun 48. Kemudian Pak berubah menjadi Persaudaraan Setiahati Trate. Nah, pada saat itu berkembang, seni bela diri sendiri, pencaksilat itu apakah sudah berkembang di Indonesia pada saat itu? Ketika Pencak Sport Club dan Pemuda Sport Club ini berkembang, pada akhirnya beberapa aliran perguruan juga mengikuti. Jadi ada namanya, ingat kami ada pencak organisasi, kemudian ada juga yang lain-lain menyusul ya. Ada juga pencak-pencak yang tradisional yang tidak secara nasional sampai sekarang ada. Itu ada di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten itu ada. Nah, Mas Tris, ini kan pencaksilat ini sudah masuk dalam satu cabang olahraga ya, Betul. baik secara nasional maupun internasional. Betul, ya. Nah, ini gimana menjelaskan bahwa pencaksilat seni sekaligus olahraga? Ini kan seni bela diri yang dikelompokkan sebagai salah satu cabang olahraga. Ya. Jadi kemudian banyak aliran pencaksilat, salah satunya adalah PSHT, pencak organisasi, percaya diri, tapak suci dan lain-lain, itu banyak sekali. Kemudian ada gerakan untuk supaya ini menjadi satu wadah. Terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, kemudian mulai diadakan kompetisi untuk mencari juara atau prestasi. Dan seiring dengan waktu, IPSI ini menjadi cabang olahraga di Indonesia. Kemudian akhirnya negara-negara sekitar Indonesia, terutama di ASEAN, ini juga mempelajari, akhirnya juga dipertandingkan di SEA Games. Nah, kebetulan sudah juga dipertandingkan di Asian Games untuk pertama kali yang kemarin di Jakarta. Dan ini pencaksilat sedang diperjuangkan untuk bisa masuk Olimpiade. Ini Mas Tris, saya pikir ya, pencaksilat itu kayak nonton film-film silat gitu ya. Perguruan-perguruan pencaksilat ketemu bikin kompetisi gitu ya. Gitu. Betul. Jadi perguruan ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai jurus yang berbeda-beda. Kemudian disatukan dalam wadah Ikatan Pencaksilat Indonesia ini dan membuat sebuah aturan pertandingan di mana semua perguruan ini wajib menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh ini ya, ini. Kalau gitu, Pak, seninya di mana? Seninya di mana? Olahraganya di mana? Kan seni bela diri pencaksilat dan masuk kategori cabang olahraga pencaksilat. Kalau seninya di mana seni? Di Ikatan Pencaksilat Indonesia dipertandingkan beberapa kategori. Yang pertama kategori tanding yang bertarungnya itu. Kemudian ada kategori seni, yaitu tunggal, ganda, dan beregu. Tunggal itu satu orang memberagakan jurus-jurus silat. Okay. Kemudian ganda itu dua orang seni berpasangan yang disesuaikan. Jadi seni yang dimaksud seni adalah pergerakan ya, gerakan tubuh gitu ya. Ya. Dan di silat ini yang dinilai dari unsur seninya adalah gerakannya, kemudian kesesuaiannya dengan musik kalau ada musiknya, dan juga penghayatan dari gerakan itu. Itu seni. Nah, kalau dia dibela di olahraga? Di olahraga ya bertarung, di sini ada peragaan bela diri ya. Fisik, daya tahan tubuh, pukul, tendang, nafas gitu ya. Ya, gitu. Jadi unsur bela dirinya yang dipertandingkan ya. Jadi
teknik-teknik bela diri, ada pukulan, tendangan, ada bantingan, gitu. Mas Kris, kalau di Indonesia saat ini ada berapa banyak organisasi pencaksilat yang saat ini? Saat ini data terakhir yang didata oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia, kurang lebih ada sekitar 1.600 perguruan. Ya. 1.600 perguruan Betul. pencaksilat di Indonesia. Ya, jadi bayangkan itu pendekarnya banyak kan kalau ya, syarat untuk mendirikan sebuah perguruan itu ada di kabupaten kota, perizinannya dengan syarat memiliki 30 orang yang berlatih, memiliki jurus-jurus, memiliki sejarah, maka dia boleh mendirikan. 1.600 satu organisasi ini apa dia punya murid ya, anggota perguruan? Memang dari semua aliran perguruan ini tidak semuanya nasional ya, jadi ada yang lokal-lokal satu kabupaten saja. Jadi, dia hanya ada di satu kabupaten itu, di kabupaten lain nggak ada. Itu. Yang nasional ada beberapa yang nasional yang ada di semua wilayah ya, Indonesia. Ada 6 istilahnya kalau di Ikatan Pencaksilat Indonesia itu ada namanya 10 perguruan historis dan 6 anggota nasional itu saya sebut itu ada Pagar Nusa, kemudian Tapak Suci, ada Asad, ada Pisediri, dan beberapa yang lain ya, termasuk yang perguruan historis. Perguruan historis ini perguruan pendiri IPSI ya, PSAT masuk di dalamnya. Inilah Pak yang Pak Bu ya, yang ada 10 perguruan historis pendiri IPSI dan 6 perguruan anggota IPSI pusat. Itu syaratnya dia memiliki separuh dari jumlah provinsi. Dia ada di, jadi kalau jumlah provinsi kita 34 setidaknya 17 ya. Ya, separuhnya ada. Nah, itu menjadi macam ya nasional, perguruan nasional. Ini 10 perguruan historis ini sering ketemu, sering diskusi ya, pembaruan ilmu enggak atau gimana? Silaturahmi saja. Silaturahmi. Ya, enggak ada biasa kompetisi. Tanding. Kan kalau di film-film silat kan kita biasa ngelihat ada event tanding untuk menguasai wilayah. Tapi dengan mekanisme yang fair ya tentunya. Kalau silat apalagi yang telah di manage oleh IPSI itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kerukunan antar aliran-aliran silat. Jadi yang penting rukun dulu dah, dan barulah kita berkompetisi. Khusus untuk 10 perguruan historis ini diwadahi dalam forum paguyuban 10 perguruan historis. Kebetulan saat ini yang menjabat sebagai ketuanya adalah Pak Erbo, Pak PSAT. PSAT ya. Pernah nggak kalau dia di nasional itu ada event-event lokal wilayah, misalnya provinsi Tenggara ada event pertandingan silat khusus di wilayah itu dan nanti sampai ngerucut ke nasional, ada seperti ya. Di cabang olahraga yang lain ada Platda, ada Platnas. Betul, gitu ya? Ada. Jadi ada saja yang sebagai peserta itu kalau sudah tingkat provinsi itu sebagai pesertanya adalah IPSI kabupaten dan kota. Dan kalau kejuaraan itu tingkatnya nasional, itu pesertanya adalah IPSI provinsi. Ya kalau langsung nasional itu jumlahnya kan sangat besar. Tadi ada event di provinsi ada event di provinsi ada, IPSI di kabupaten dan kota ada, dan ini rutin sekali. Rutin. Nah, pasti terakhir ke depan seni bela diri pencaksilat ini mau kemana nantinya? Apakah nanti akan membuat sekolah yang sekarang kan rata-rata perguruannya informal ya? Betul. Perguruan informal dibentuk di bawah yayasan,
badan hukumnya yayasan, ngajak masyarakat yang berminat, kemudian pelatih sampai dari ada tingkatan, ada grade ya, 1, grade 2 sampai paripurna. Ini ke depan seperti apa pengelolaannya? Apakah nanti ada bentuk seperti di film-film itu ada perguruan khusus dan formal seperti sekolahan, atau seperti apa? Ya, ini memang sudah dicanangkan, hanya saja kapan pelaksanaannya saya belum mengetahui. Jadi sudah dicanangkan bahwa pencak silat ini akan menjadi materi wajib di sekolah dasar dan sekolah lanjutan SD, SMP, SMA. Jadi pencak silat akan menjadi materi yang wajib disampaikan di sekolah, sehingga kalau itu akan disampaikan sekolah-sekolah, maka tenaga pengajarnya juga harus disiapkan. Nah, ini akan menjadi PR dari perguruan-perguruan dan IPSI tentunya untuk membuat kurikulumnya, untuk membuat tenaga pengajarnya. Harus dikoordinasi dengan Kementerian Pendidikan ya. Betul. Jadi itu. Nah, hanya saja untuk sampai dengan saat ini pencak silat ini kan memang lebih ke membentuk kepribadian anak-anak bangsa untuk memiliki mental dan fisik yang bagus, kemudian menguri-uri budaya bangsa, mempelajari pencak silat. Menguri-uri atau menjaga. Menguri apa itu? Menguri-uri itu bahasa Jawa ya. Menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang supaya nggak hilang. Nah, begitu. Supaya nggak hilang, jadi kita pakai setiap hari supaya itu nggak hilang. Oke, terakhir. Satu lagi yang terakhir, Mas Tris. Awalnya pencak silat itu dari mana sih? Apa murni dari Indonesia, Melayu, atau dari belahan dunia sebelah sana? Ya, pencak silat murni ada dan dipergunakan di wilayah-wilayah yang saat ini sebagian besar menjadi bangsa Indonesia. Cikal bakalnya ya. Bukan dari negara Melayu Indonesia. Sebagian juga. Jadi Asia, bukan? Ya, jadi pencak silat ini kan zaman dulu berbagai macam daerah ini gayanya masing-masing. Dan hanya saja ada kesamaan ketika orang-orang Indonesia, orang bangsa Indonesia ini kan masuk Melayu ya. Melayu ini ada kesamaan fisik, badan, kebiasaan segala macam, sehingga bela dirinya juga mirip. Meskipun waktu itu belum dinamakan pencak silat, atau yang di Sumatera namanya silek, yang di Jawa namanya pencak, yang di tempat lain namanya silat segala macam, tetapi ada kemiripan. Kemiripannya adalah gerakan-gerakannya ini mengambil dari binatang. Misalnya ada jurus monyet, ada harimau, ada jurus Garuda, gitu. Jadi di zaman dulu sebelum saya lahir ya, ceritanya itu nenek moyang kita, orang-orang dan Melayu ini bela dirinya itu meniru gerakan-gerakan binatang. Nah, dari jurus-jurus inilah kemudian suatu ketika diwadahi menjadi satu nama. Oke, Mas Tris, terima kasih sudah kenan mampir di sini. Kita banyak mendapat informasi, wawasan mengenai diri kita, turis, organisasi apa saja, definisi seninya bagaimana, definisi olahraganya apa aja. Kita akan diskusi di lain kesempatan dengan Mas Tris ya, dalam program-program yang lain. Terima kasih Mas Tris. Siap. Marjal. Sobat konsumen, itu tadi diskusi kita dengan Mas Sutrisno Budi, atlet pencak silat dari perguruan ya Hati Trate Pusat Madiun, salah satu atau perguruan pencak silat tertua yang ada di Indonesia. Lanjutkan dengan diskusi